pemilihan keputusan atau mesti cari referensi lain tentang hubungan, toxic relationship, and juga tentang violence. Bener banget nih Sobat Fox. Jadi Kinefox. Kita kembali di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sangat. Halo semua Sobat Kinefox, kita ketemu lagi bersama saya Rau. Dan saya Ivan Avandi, tentunya di program kesayangan kita yang bakal membahas soal film dan juga series tentunya. Kinefox. Aduh, seneng banget. Yes. Setelah 1 minggu kita nggak ketemu, Bener sekarang banget. kita ketemu lagi dan di menuju bulan September yang menghitung hari ini. Iya loh, sebentar lagi udah berganti bulan, nggak kerasa ya, cepet banget. Seru banget. Nggak cuma film-film, tapi juga series. Ini juga lagi memborbardir banyak banget di OTA. Dan juga film series yang sebelumnya sudah rilis, ternyata keluar juga di season 2. Bener banget. Ada, Induk Gajah. Induk Gajah season 2, itu seru banget. Itu Ada lucu banget. Marsyanda kembali berakting dengan konsep yang baru dan sangat segar banget Sobat Fox. Dan aku seneng banget. Dan kemudian juga ada series-series lagi yang nanti akan Rau dan Ivan share buat teman-teman semua. Bener banget Sobat Fox, dan juga tentunya di pekan ini mungkin kamu sekarang lagi punya persiapan buat nonton film dan juga series favorit kamu, dan terkhusus untuk di bioskop sekarang diwarnai dengan berbagai pilihan film-film yang seru nih Sobat Fox. Ada temanya horor ya Rau ya. Ada horor. Ada yang sedih-sedih juga ada. Ada sedih-sedih. Dan ada komedi, ada Kakak Bos. Bener. Rau dan Ivan juga udah ulas. Jadi scroll ke atas karena di Kinefox juga sudah pernah mengulas Kakak Bos. Bener banget, dan ini sekaligus ngingetin buat kamu yang belum subscribe channel kita. Betul. Jangan lupa untuk di subscribe dulu biar kita kenal lebih lanjut, dan juga tentunya kamu tahu nih pembahasan Ivan dan juga Raro di program Kinefox bahasnya film apa aja gitu. Bener banget. Van, untuk minggu ini kamu punya film apa nih yang sekiranya jadi rekomendasi? Aku sih bukan tepatnya rekomendasi, cuman aku mau berbagi pengalaman atau cinema experience ketika nonton salah satu film karya anak bangsa yang judulnya Dosen Gaib Sobat Fox. Mungkin kamu kemarin juga sempat nonton di bioskop. Tapi sebelum film itu beredar, cerita ini udah hits banget. Bener banget. Karena cerita ini udah viral banget di X ya. Bener banget. Tapi sebelumnya buat angkatan lawas, pasti sudah familiar dengan adanya satu cerita yang memang waktu itu sempat di-share di Kaskus dan akhirnya diklaim itu viralnya di Twitter. Padahal zaman Kaskus kita dulu ada, Rau. Oh ya? Oh wow. Ketahuan banget ya angkatan Ivan tuh angkatan kapan. Jadi kurang lebih film ini menggambarkan satu kelas yang mana mahasiswa-mahasiswa ini diajar sama dosen yang killer. Based on dari thread dulu ya. Nah, di thread itu ada satu kabar yang mengklaim bahwa gurunya ternyata tidak bisa hadir untuk mengajar si mahasiswa dan juga mahasiswi, tapi ternyata kenyataannya ada di kelas pada saat itu, Rau. Nah, di situ dikembangkan di film ini gitu. Dosen Gaib, sudah malam atau sudah tahu? Itu dia. Itu juga muncul di salah satu dialog ya. Bener. Sudah malam atau sudah tahu? Itu kayaknya jadi jargon deh, dari zaman dulu nggak pernah berubah. Dan banyak banget yang mengklaim katanya di PTSX, Y, Z, kita nggak pernah tahu karena emang itu hanya sekedar trade dan yang dikembangkan sama di pictures ini. Dan kalau misalkan kita tengok lagi untuk pemainnya, itu ada Fadli, Andy Arfian, ada Ren Wijaya, ada Arsya Aurelia, Anet, dan masih banyak lagi. Tapi menurutku cinema experience ini cukup fun untuk yang memang pengen nonton aja. Tapi kalau misalkan kamu pengen mendapatkan experience yang lain kayak pengembangan cerita yang mulus, kemudian bagaimana eksekusi CGI dan lain sebagainya, mungkin cukup kecewa gitu. Tapi Pak Bakti lumayan keren loh menurutku keaktorannya. Bener sih, ketolong sama Pak Bakti itu maksudnya misteriusnya dia, dapet, killernya dia, terus kayak jadi person yang banyak sekali menyimpan rahasia nggak sih? Bener banget, dan itu ternyata awal muasal dari kenapa muncul Pak dosen killer si Pak Bakti ini, itu juga bakal dijelaskan di akhir
cuman agak sedikit ya gitu deh. Ya, dan juga Bisa kamu tonton sendiri deh. ada 4 mahasiswa yaitu Bener. Amelia, Emir, Maya, dan Fatah yang kemudian mereka menjadi korban kekejaman Pak dosen gaib ini. Bener. Enggak, dia sebenarnya tidak gaib-gaib amat itu. Oh ya? Iya. Oh wow. Ya kurang lebih. Tapi menurutmu ini sebenarnya film horor atau ini nggak sih? Ini sebenarnya kalau menurutku kayak misteri gitu nggak sih? Tapi nggak horor-horor bisa banget. dikatakan misteri horor tapi agak nanggung sih. Mungkin kurang eksekusi aja sih, kurang pendalaman karakter dan sebagainya. But overall ini cukup fun buat kamu yang pengen nonton film yang fun aja gitu. Iya, buat teman-teman yang masih mahasiswa, hati-hati ketika teman-teman mengambil kelas remedi ya. Apalagi di waktu malam. Bener. Ya pastikan lagi dosennya dosen beneran atau dosen gaib. Nanti Bener malah banget. ketemu Pak Bakti. Jangan. Ini kalau misalkan kita ngomongin film juga alternatif yang lain. Kalau Yes. mungkin kamu juga udah bosen dengan film drama misteri, kemudian horor-hororan, ada satu film yang memuncaki box office nomor 2 ya, Ro ya. Oh wow, dan ini semacam film yang sebenarnya selain film, dia juga punya tema-tema yang sangat bagus karena Betul. sebelumnya cerita ini dipublish sebagai sebuah novel dan novelnya memang meledak banget terutama Betul. di Amerika. Itu berjudul It Ends With Us. Bener banget. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal film ini, dan ini menjadi salah satu rekomendasi kamu buat tonton juga, Yes. kita tonton dulu Trailernya. I just wanted to be yours. Can I be yours? Can I be yours? Just tell me I'm yours. What's your name? Lily. You? Ryle. I tried to be good. Am I now good? Am I now good? Am I now good? Is my memory restricted to a Polaroid and then it's done? Thinking back to what I was always told. Don't talk to strangers or you might fall in love. Berat banget nggak masalahnya? Ya, begitulah. Itu dia It Ends With Us. Bener banget Sobat Vlogs, mungkin ini jadi salah satu alternatif tayangan yang bisa kamu tonton. Ini based on novel yang Yes. sudah dirilis di tahun 2016 dan Betul. kata penulisnya sendiri ini mengklaim Ya. ada penyesuaian usia dari novel ke film karena emang ternyata penulisnya mengklaim kalau beliau ini lebih baik untuk diperankan dengan usia yang lebih dewasa gitu. Betul. Sebagai penulis Colleen Hoover dan ternyata film ini juga mengangkat masa kecil si penulis dan di film ini juga kita dibawa ke dua lini waktu di masa dewasanya si Lily dan juga di masa lalunya dan memang film ini juga bertemakan sebuah campaign ya tentang isu kekerasan terutama kekerasan di dalam rumah tangga. Betul. Dan keren banget dimainkan oleh Blake Lively. Mungkin semua penggemar Gossip Girls tahu sih sangat-sangat idoling si Blake Lively ini. Bener banget. Dan eksekusinya cukup bagus deh. Blake Lively yang sini berperan sebagai Lily Bloom juga mendalami karakter dan menjadi salah satu tokoh utama dengan ekspresi yang tidak perlu ditanyakan lagi. Betul. Dengan kekompleksitasan ceritanya di sini juga Ya. dia bisa menguasai itu. Ya, dan juga pace-nya memang bukan pace yang dedet Enggak. gitu ya, dan memang ada kayak masa sekarang dan masa lalu dan ini menjadi sebuah cerita drama romantis yang mungkin kalau biasanya banyak cerita drama romantis yang menye-menye atau kemudian apa yang memperjuangkan love gitu. Nah, ini adalah sebuah cerita love yang lebih empowering, fun. Kayak misalkan adult love story nggak sih? Kayak percintaan model dewasa, pemikiran orang dewasa dalam menghadapi satu rintangan untuk mendapatkan cinta sejati kayak gitu ya, lebih tepatnya dan juga ya. lebih banyak tentang self love karena si Lily ini juga mengalami pengalaman KDRT di masa lalunya dan semacam kayak peristiwa dia bertemu dengan seseorang. Jadi ceritanya dia kan punya toko bunga gitu kan, namanya Lily Bloom, dia punya toko bunga dan dia secara nggak sengaja nih ketemu cowok dan mereka love at the first sight. Betul. Tapi ternyata banyak red flag-nya di sana dan ternyata
dia kayak semacam jump back, kayak ke-trigger dengan pengalaman masa lalunya dia, dan kemudian memilih sebuah keputusan, dan itu sangat baik untuk kehidupannya dia ke depan. Dia menghadapi banyak cerita ya, kompleks banget, dan Betul. di sini juga cowok yang dihadirkan untuk mewarnai kehidupannya si Lily ini luar biasa Iya. dari berbagai background juga Sobat Fox. Jadi sepertinya kita akan dibawa bagaimana nikmatnya ketika jatuh cinta dan juga sakitnya ketika kita menghadapi sebuah masalah yang ternyata banyak banget yang memang dipertimbangkan nih ketika kita harus menjalin satu kedekatan dengan seseorang. Bener, endingnya cukup mind blowing, Bener ya? nggak ketebak banget, dan juga memuaskan dan juga empowering buat semua yang mungkin punya pengalaman atau sedang mencari solusi. Bener. Film ini bisa jadi solusi pemilihan keputusan, atau mungkin cari referensi lain tentang hubungan, toxic relationship, dan juga tentang violence. Bener banget nih Sobat Fox. Jadi ini sangat relate untuk kehidupan kita yang memang sudah dewasa, yang sudah tidak perlu lagi kehidupan percintaan yang banyak pelanginya, bunga-bunga dan lain sebagainya, karena memang cinta seperti ini. Aduh. Yes. Aduh, seru banget. Tapi jangan kemana-mana, karena Rara dan Ivan akan ngebahas 2 series yang satu series dan satu film. Bener. Yang akan rilis di bulan September. Seperti apa? Kita tunggu yang mau lewat ini. Satu ini. Tapi Baru awal-awal aja udah langsung disuguhi bener-bener gelap. bener banget dengan konsep yang gelap, karena emang juga sesuai seasonnya di Halloween ini. Dan Betul. mungkin buat kamu yang pertama kali nonton Agatha All Along ini